Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peraturan tata niaga obat dan undang-undang obat generik dari mata kuliah Etika dan Perundang-undangan. Anggotanya terdiri dari Ansilpi, Anida, Dilfa, Elsa, Ernita, Irsya, Neng Rahmi, Nurlana, Salsabila, Syabina, dan Tessa. Sebelum saya menerangkan tentang tata niaga obat, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang pengertian obat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, ada penggolongan obat yang harus kita ketahui. Ada 5 golongan. Ada obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, dan juga obat narkotika. Nah, untuk obat bebas bisa dilihat dari logonya, yaitu terdapat lingkaran warna hijau. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Nah, biasanya ini tuh dijual di apotek ataupun di toko obat berizin. Nah, untuk obat bebas terbatas terdapat lingkaran berwarna biru. Obat bebas terbatas adalah obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter, tapi disertai dengan tanda peringatan. Nah, untuk obat bebas terbatas sudah saya sebutkan tadi bahwa adanya peringatan. Nah, peringatannya itu ada dari peringatan 1 sampai peringatan 6. Nah, untuk peringatan nomor 1 itu kita harus membaca aturan pakaiannya. Dan untuk yang kedua itu hanya untuk kumur dan jangan ditelan. Dan untuk yang ketiga itu hanya digunakan untuk bagian luar badan saja. Dan yang untuk 4 itu hanya untuk dibakar. Dan yang kelima, obat ini tidak boleh ditelan. Dan yang keenam itu adalah obat wasir dan jangan ditelan. Kita harus memperhatikan peringatan-peringatan ini agar tidak salah dalam menggunakan obat. Nah, yang selanjutnya itu ada obat keras. Bisa dilihat dari logonya itu ada lingkaran berwarna merah dan ada huruf K hitam di tengahnya. Nah, obat keras itu adalah hanya obat yang diperoleh dengan resep dokter. Jadi obat keras ini tidak bisa dibeli tanpa resep dokter ya. Nah, yang selanjutnya itu ada obat narkotika. Bisa dilihat dalam logo terdapat berpalang merah di dalam lingkaran ya. Nah, pengertian dari narkotika itu sendiri adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Nah, zat ini dapat memicu penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan juga menyebabkan ketergantungan. Nah, ternyata narkotika itu terbagi ke dalam 3 golongan. Ada narkotika golongan 1, 2, dan 3. Nah, untuk narkotika golongan 1 itu boleh digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Tetapi penggunaannya itu harus dengan persetujuan menteri dan atas rekomendasi BPOM atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, contoh dari narkotika golongan 1 ini adalah seperti tanaman koka, tanaman ganja, kokaina, dan juga sebagainya. Nah, untuk narkotika golongan 2 dapat dipakai untuk kepentingan pengobatan. Dengan berpegang pada indikasi medis, dokter bisa memberikan narkotika golongan 2 atau 3 dalam jumlah terbatas pada pasien. Nah, contohnya itu seperti fentanyl, morfina, dan juga sebagainya. Kemudian untuk narkotika golongan 3 itu sama seperti narkotika golongan 2 ya. Karena golongan 3 juga boleh dipakai sebagai pengobatan medis dan diberikan oleh dokter. Nah, untuk contohnya itu meliputi kodeina, propiram, dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada golongan obat psikotropika. Nah, logonya itu sama seperti obat narkotika. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri, psikotropika adalah suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Zat ini dapat memberikan pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Nah, kalau tadi narkotika itu terbagi menjadi 3 golongan, nah sedangkan psikotropika itu terbagi menjadi 4 golongan. Nah, untuk golongan pertama itu hanya dapat digunakan demi tujuan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi yang besar untuk menyebabkan ketergantungan. Nah, contohnya itu ada mekatinona, tenampetamina, dan juga brolampetamina. Sedangkan untuk psikotropika golongan 2 itu bermanfaat dalam bidang medis dan boleh dipakai dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan. Tetapi zat ini itu berpotensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu ada zipeprol, ada sekobarbital, ada emfatamina. Nah, untuk psikotropika golongan 3 ini juga sama seperti golongan 2 berguna dalam bidang medis. Juga banyak digunakan dalam terapi atau demi tujuan ilmu pengetahuan juga. Sama sih kayak golongan 2 memiliki ketergantungan ya. Nah, contohnya itu ada katina, ada pentazosina, dan juga ada amobarbital. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada golongan 4. Ini tuh bermanfaat dalam pengobatan juga. Nah, golongan ini tuh sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk ilmu pengetahuan gitu. Namun, psikotropika golongan 4 ini juga memiliki potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu ada alprazolam, diazepam, dan juga lorazepam. Nah, setelah tadi kita mengenal tentang penggolongan obat, ada jenis-jenis obat menurut pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2011. Ada 4 jenis, yaitu yang pertama obat paten. Obat paten adalah obat baru yang ditemukan berdasarkan riset dan pengembangan dan produksi dipasarkan dengan nama dagang tertentu dan hak patennya itu dilindungi selama nominal 20 tahun. Dan yang kedua ada obat generik. Obat generik adalah obat yang dipasarkan berdasarkan nama bahan aktifnya. Dan yang ketiga itu ada obat generik bermerek. Nah, ini adalah obat generik yang dipasarkan dengan menggunakan merek dagang tertentu. Nah, jadi ada 2 ya, ada obat generik, ada juga obat generik bermerek. Nah, itu berbeda. Dan yang keempat itu ada obat tradisional. Nah, ini adalah merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa dari tumbuhan, hewan, mineral, kemudian galenik, dan juga campuran-campuran bahan tersebut itu secara temurun-temurun itu bisa digunakan untuk pengobatan dan juga dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai sejarah singkat tentang obat generik. Nah, pada saat pertengahan abad ke-19 itu, ternyata obat itu dinamai secara umum dengan obat yang dikandung secara kimiawinya. Seperti misalkan obat untuk pereda batuk dan demam, itu dinamai dengan 5A atau 5-alfa, 6A, 8-didehidro 4, dan 6-diol diasetat. Nah, itu kan sangat pusing sekali ya kan. Nah, kemudian sejak awal abad ke-20 itu perusahaan farmasi itu berbenah. Nah, dimulai dari perusahaan farmasi asal Swiss dan Jerman bernama Farbenfabriken Bayer yang mengganti nama obat pereda batuk dan demam itu menjadi heroin dan asetilsalisid asid menjadi aspirin. Nah, kemudian tahun 1917 itu Federal Trade Commission atau FTC membagi nama obat menjadi 2, yakni ada generisid alias nama generik atau umum dari suatu obat yang tak memiliki hak eksklusif dan nama merek dagang yang eksklusif tidak digunakan. Nah, yang tadi itu sejarah singkat mengenai obat generik. Sekarang ada pengertian dari obat generik. Obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa, nah ini tanpa harus digarisbawahi ya, tanpa perlu membayar royalti. Nah, ada 2 jenis obat generik yang sudah tadi saya jelaskan dari jenis-jenis obat, yaitu ada obat generik bermerek dagang dan juga obat generik berlogo yang dipasarkan dengan merek kandungan zat aktifnya. Nah, saya beri contoh ya, misalnya bahannya itu adalah amoxicillin. Di pabrik A diberi merek inemisilin, sedangkan pabrik B, mohon maaf, itu diberi nama gatoticillin. Nah, dan juga pabrik seterusnya.
Nah, itu tuh diberi keinginan sesuai pabrik obat tersebut. Tapi dari kedua pabrik tersebut, bahannya tetap sama, yaitu amoksilin. Nah, sedangkan obat generik berlogo merupakan program pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada tahun 1989 dengan tujuan memberikan alternatif obat bagi masyarakat dengan kualitas terjamin, harga terjangkau, serta ketersediaan obat yang cukup. Nah, sebenarnya obat OGB dengan obat bermerek itu sebenarnya sama, tapi yang membedakannya itu OGB ini tidak ada biaya produksi. Nah, sehingga harganya itu sangat terjangkau dan mudah untuk didapatkan. Nah, sebenarnya OGB itu sebelumnya itu hanya diproduksi oleh farmasi BUMN. Nah, kemudian Departemen Kesehatan Republik Indonesia pun gencar melakukan sosialisasi ke desa-desa gitu. Nah, selanjutnya OGB ini berkembang di sektor swasta karena banyak ada permintaan-permintaan dari masyarakat. Nah, OGB ini itu mudah dikenali dari tanda logo lingkaran hijau yang bergaris-garis putih dengan tulisan generik. Nah, itu tuh berada di bagian tengah lingkaran. Nah, logo tersebut itu menunjukkan bahwa OGB ini telah lulus uji kualitas, khasiat dan keamanan, sedangkan untuk garis-garis putih itu menunjukkan bahwa OGB dapat digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada fakta-fakta tentang obat generik. Nah, untuk komposisinya itu obat generik ini tidak 100% sama dengan obat paten. Namun yang pastinya obat generik itu wajib menduplikasi bahan aktif yang ada di dalam obat bermerek. Nah, yang boleh berbeda itu adalah warna, rasa, dan bahan-bahan tambahan yang lainnya. Selanjutnya, bahan aktif sendiri itu tentu sangat penting karena bahan inilah yang memainkan peran utama dalam pengobatan penyakit. Nah, untuk faktor keamanan obat generik sendiri menjadi salah satu hal yang paling disorot. Karena harga yang murah bukan berarti merupakan faktor penting ini. Seperti misalkan obat generik itu wajib memiliki tingkat keamanan yang sama dengan obat paten. Kemudian obat generik juga memiliki efek samping yang sama sebagaimana dengan obat paten juga. Nah, yang selanjutnya itu ada efektivitas. Efektivitas obat generik ini dipengaruhi oleh kualitas, kekuatan, kemurnian, stabilitas unsur kimia, dan serta waktu penyerapan obat. Nah, ternyata ada anggapan bahwa proses penyerapan tubuh terhadap obat generik ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan obat paten. Padahalnya kenyataan itu tidak demikian ya, karena obat generik ini memiliki kekuatan, kemurnian, stabilitas, kualitas, dan juga tata cara kerja yang sama dengan obat paten. Sehingga tidak ada perbedaan saat diserap oleh tubuh. Dengan kata lain, obat generik memiliki efektivitas yang sama dengan obat paten. Kemudian adanya juga pemakaian mesin produksi. Orang lain sering salah menafsirkan karena dengan harga yang murah, obat generik ini sering dicitrakan sebagai obat yang dibuat dengan mesin dengan teknologi yang seadanya. Padahal tidak seperti itu. Obat generik juga menggunakan mesin dengan teknologi yang sama dengan yang digunakan untuk membuat obat paten sebenarnya. Nah, yang selanjutnya kita lanjut ke kriteria obat pada pasal 3. Nah, untuk yang pertama, obat yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria utama sebagai berikut. Yang pertama, efikasi atau khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji preklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara pembuatan obat yang baik atau bisa disebut juga dengan CPOB. Nah, spesifikasi dan metode pengujian terhadap sebuah bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sahih. Nah, yang selanjutnya, penandaan berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional, dan juga aman. Nah, untuk pasal 2, selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1, juga harus memenuhi kriteria lain sebagai berikut,
yaitu yang pertama, khusus untuk psikotropika baru harus memiliki keunggulan, kemanfaatan, dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim. Nah, kemudian yang kedua, khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian harus dilakukan uji klinik di Indonesia. Nah, yang ketiga itu sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan terjangkau. Nah, kemudian untuk pasal 3, kriteria sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, ditetapkan tersendiri oleh kepala badan. Nah, selanjutnya ada definisi dari ilegal. Suatu barang dikatakan ilegal adalah apabila bertentangan atau dilarang oleh hukum, khususnya hukum pidana. Nah, ternyata obat itu tidak boleh ilegal. Mengapa? Karena kalau obat ilegal itu tidak memiliki nomor izin edar atau tidak terdaftar di Badan POM. Nah, sehingga obat itu tidak terjamin kualitasnya atau tidak terjamin keamanan juga khasiatnya. Nah, contohnya itu adalah obat palsu. Obat palsu itu termasuk ke dalam obat ilegal. Mengapa? Karena obat palsu ini tidak memiliki izin edar dari Badan POM dan kemudian obat palsu ini diproduksi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka tuh sangat pintar. Ya pintar, mengapa? Karena bisa meniru kemasan aslinya. Jadi kalian harus hati-hati terhadap obat yang kalian beli gitu. Oke, di sini saya akan lebih memperjelas apa sih yang dimaksud dengan obat ilegal. Nah, yang pertama itu izin edar palsu dan tidak memiliki nomor registrasi. Kemudian obat yang dikandungnya itu tidak sesuai dengan tulisan yang tercantum dalam kemasan. Jadi mengandung zat-zat yang memang dilarang, yang mungkin kadarnya itu tidak bisa diuji secara uji klinis seperti itu. Kemudian standarnya tidak sesuai. Ada juga obat palsu. Tadi saya sudah jelaskan obat palsu itu seperti apa. Kemudian ada penyalahgunaan obat. Itu seperti misalkan penyalahgunaan obat seperti psikotropika dan narkotika itu dianggap digunakan sebagai untuk ria-ria seperti itu, untuk mabuk-mabuk. Nah, itu adalah penyalahan obat ilegal. Kemudian juga ada obat yang telah kadaluarsa dan juga dijual kembali. Nah, itu tuh harus diperhatikan sebelum kita membeli atau kita sebagai tenaga kefarmasian juga, kita itu harus mencek kembali apakah obat itu masih bisa dikonsumsi atau tidak. Nah, kemudian ada juga obat impor yang masuk secara ilegal. Karena obat tersebut tidak ada konfirmasinya ke BPOM dan juga tidak berlabel bahasa Indonesia, karena kebanyakan kan masyarakat Indonesia itu mengerti tentang bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Nah, kemudian juga ada obat tradisional yang mengandung bahan obat kimia. Nah, bahan obat tradisional itu harusnya bahan obat alami, tidak boleh ada campur aduk bahan kimia yang berbahaya. Nah, yang selanjutnya itu ada ruang lingkup kerjasama mengenai distribusi produk legal dan non-ilegal. Nah, dari tabel yang tertera di sini itu bisa kita lihat bahwa produk yang legal atau terdaftar diproduksi oleh produsen legal, maka si ruang lingkup kerjasamanya itu dengan BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, kalau untuk produk legal atau terdaftar itu misalnya seperti obat keras, jika disalurkan atau didistribusikan oleh sarana distributor atau pengecer yang tidak berwenang, maka itu kerjasamanya dengan BPOM, kemudian setelah dengan BPOM itu akan diajukan ke Polri. Nah, untuk produk ilegal atau tidak terdaftar, kemudian disalurkannya oleh sarana distributor atau pengecer legal atau terdaftar lingkup kerjasama seperti yang menyalurkan obat keras oleh sarana distributor atau pengecer yang tidak berwenang, yaitu dengan BPOM dan juga Polri juga. Nah,
untuk obat palsu atau produk ilegal juga seperti nafza ya, itu diproduksi ilegal di jalur licit, maka lingkup kerjasamanya itu dengan Polri dulu, baru kemudian dengan BPOM. Oke, di sini saya akan membahas tentang CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, pengertian dari CDOB sendiri itu adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Nah, untuk tujuan dari CDOB itu sendiri adalah untuk menjamin dan atau memastikan bahwa distribusi atau penyaluran obat atau bahan obat itu sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Yang selanjutnya itu ada regulasi atau peraturan tentang CDOB. Nah, peraturan CDOB ini diatur oleh pemerintah melalui peraturan Kepala Badan POM atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di sini ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 1948 pada tahun 2011 itu tentang PBE. Ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 pada tahun 2014 itu tentang perubahan Permenkes ke-1. Nah, itu diganti dengan tentang pedagang farmasi. Kemudian ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2017 itu juga tentang perubahan Permenkes yang kedua. Nah, kemudian ada Perka BPOM nomor HK-nya itu 03134111127543 itu pada tahun 2012 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip umum mengenai cara distribusi obat yang baik. Nah, ini meliputi aspek pengadaan, penyimpanan, juga pengembalian obat atau bahan obat. Nah, adapun pihak yang terlibat dalam distribusi obat maupun proses distribusi obat ini yaitu bertanggung jawab untuk memastikan mutu dan juga mempertahankan integritas rantai distribusi. Nah, kalau pihak yang terlibat dalam proses distribusi itu adalah PBF atau pedagang besar farmasi, ada juga instalasi sediaan farmasi dan juga apotik. Nah, agar prinsip-prinsip ini bisa diterapkan dengan baik, maka harus ada kerjasama antara semua pihak, termasuk pemerintah, bea dan cukai, lembaga penegak hukum, pihak yang berwenang, industri farmasi, fasilitas distribusi, dan juga pihak yang bertanggung jawab untuk penyediaan obat, memastikan mutu dan keamanan obat, serta mencegah paparan obat palsu terhadap pasien. Nah, prinsip umum ini juga berlaku juga untuk obat donasi, baku pembanding, dan obat uji klinis. Oke, di sini ada aspek-aspek CDOB, meliputi manajemen mutu, organisasi manajemen dan personalia, bangunan dan peralatan, operasional, infeksi diri, keluhan obat, kembalian, diduga palsu juga, dan penarikan kembali. Ada juga transportasi, dokumentasi, dan juga fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. Oke, saya akan lebih memperjelas mengenai aspek-aspek CDOB. Nah, di sini yang pertama itu ada manajemen mutu, yaitu untuk mempertahankan sistem mutu. Nah, si manajemen mutu ini harus bertanggung jawab terhadap proses dan langkah manajemen risiko yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada operasional. Nah, operasional ini untuk memastikan sesuai kemasan, seperti kualifikasi pemasok, kualifikasi pangan, dan juga penerimaan. Kemudian ada infeksi diri, itu untuk memantau pelaksanaan dan kepatuhan pemenuhan CDOB. Nah, untuk infeksi diri ini harus mencapai jangka waktu yang ditetapkan. Kemudian juga ini tuh mencakup aspek CDOB dan juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada bangunan dan peralatan. Itu adalah fasilitas distribusi, harus memiliki bangunan dan peralatan yang memenuhi persyaratan.
yang berguna untuk menjamin perlindungan dan distribusi obat. Jadi kita harus memperhatikan aspek-aspek seperti suhu, pengendalian lingkungan, peralatan, sistem komputernya, kualifikasi dan juga validasinya. Selanjutnya ada organisasi, manajemen, dan personalia. Nah, ini adalah pelaksanaan dan pengelolaan sistem manajemen mutu yang baik serta distribusi obat atau bahan yang benar. Jadi seseorang itu harus kompeten dan juga paham tentang manajemen obat, karena jika salah itu akan fatal terhadap pasien juga. Ke aspek-aspek CDOB yang lainnya itu ada obat dan penarikan kembali. Dan hal ini harus tersedia prosedur yang tertulis untuk penanganan dan penerimaan obat dan atau bahan obat kembalian. Seperti misalnya berdasarkan surat pengiriman barang dari sarana yang mengembalikan, juga jumlah dan identifikasi harus dicatat dalam catatan penerimaan dan pengembalian barang. Selanjutnya ada transportasi. Nah, metode ini harus dilakukan dengan memadai. Jadi obat atau bahan obat itu harus diangkut dengan kondisi penyimpanan sesuai dengan informasi pada kemasan. Jadi tidak bisa sembarangan menyimpan barang atau mengangkut barang, karena jika sembarangan misalkan dilempar, mungkin itu bisa merusak bahan ataupun kemasan. Jadi nanti akan mempengaruhi suhu dari barang tersebut dan juga mungkin akan merusak kadar dari obat tersebut. Maka dari itu kita harus memperhatikan informasi dari bahan atau obat tersebut. Yang selanjutnya ada dokumentasi. Itu adalah esensial dalam mengoperasikan suatu industri farmasi agar memenuhi persyaratan CDOB. Nah, dokumentasi ini dirancang mengutamakan tujuan, yaitu untuk menentukan, memantau, dan juga mencatat seluruh aspek produksi serta pengendalian dan pengawasan mutu. Nah, yang terakhir yang ke-9 adalah fasilitas distribusi berdasarkan kontrak. Jadi, dari pihak A dan B ada kontrak atau ada janjinya. Jadi harus sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Tidak boleh salah satu pihak melanggar aturan yang telah dikontrak atau yang telah disetujui. Nah, dari tadi saya menyinggung tentang PBF. Nah, apa sih PBF itu? PBF adalah singkatan dari Pedagang Besar Farmasi. Nah, ini sebuah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini pengertian menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1148 pada tahun 2011. Nah, selanjutnya apa aja sih persyaratan perizinan PBF? Nah, yang pertama berbadan hukum PT atau koperasi. Kemudian tentunya harus memiliki NPWP. Yang selanjutnya memiliki apoteker sebagai penanggung jawab. Juga komisaris dan direksi jangan pernah atau tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Yang selanjutnya seseorang harus menguasai bangunan dan sarana yang memadai. Juga harus menguasai gudang sebagai tempat penyimpanan, karena jika salah penempatan akan membuat barang menjadi rusak. Yang selanjutnya harus memiliki ruang penyimpanan obat terpisah dari ruangan sesuai CDOB. Dan tentunya harus memiliki laboratorium untuk pengujian bahan obat yang disalurkan. Selanjutnya, bagaimana sih tata cara perizinan PBF dari cabang? Nah, yang pertama si pemohon harus mengajukan permohonannya kepada Kadinkes Provinsi atau Kepala PTSP dengan tembusan Kepala Balai POM disertai dengan kelengkapan administratifnya. Kemudian ke Kadinkes Kabupaten atau Kota dan atau juga Kepala PTSP akan melakukan verifikasi kelengkapan administratif. Kemudian akan mengeluarkan rekomendasi pemenuhan kelengkapan administratifnya. Nah, yang selanjutnya Kepala Balai POM akan melakukan audit pemenuhan persyaratan CDOB.
Nah, yang selanjutnya setelah administratif itu disetujui, maka Kadinkes Provinsi atau Kepala PTSP akan menerbitkan pengakuan PBF cabang. Kalau tadi tata cara perizinan cabang, sekarang saya akan membahas tata cara perizinan PBF pusat. Nah, si pemohon itu harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusannya itu kepada Kepala Badan, Kepala Dinkes Provinsi, juga Kepala Balai POM disertai dengan kelengkapan administratifnya. Nah, selanjutnya itu Kepala Dinkes Provinsi akan melakukan verifikasi kelengkapan administratif tersebut. Juga akan mengeluarkan rekomendasi pemenuhan kelengkapan administratif. Yang selanjutnya itu Kepala Balai POM akan melakukan audit pemenuhan persyaratan CDOB dan BPOM itu akan memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan CDOB. Nah, setelah itu Direktur Jenderal menerbitkan izin PBF setelah menerima rekomendasi Dinkes Provinsi dan BPOM. Nah, kemudian ada penyaluran narkotika. Penyaluran narkotika ini itu dimulai dari industri farmasi. Setelah di industri farmasi itu akan dikirimkan ke ULS atau Unit Logistik Sentral atau juga Kimia Farma. Nah, setelah di Kimia Farma itu akan dikirimkan ke PBF Kimia Farma. Nah, setelah di PBF Kimia Farma itu baru akan disalurkan ke PBF Kimia Farma lain seperti apotek, rumah sakit, juga sarana pelayanan pemerintah. Nah, sama halnya dengan penyaluran narkotika, penyaluran psikotropika juga dimulai dari industri farmasi, kemudian akan diberikan oleh PBF, setelah di PBF akan diberikan ke PBF lain, apotek, rumah sakit, dan juga sarana pelayanan pemerintah. Nah, kalau untuk penyerahan resep dokter itu terbagi menjadi dua, ada dari apotik, ada dari rumah sakit, dari BP ataupun PKM. Nah, itu tuh kalau di apotik itu bisa ke apotek lain, kemudian bisa ke rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, kemudian juga bisa ke pasien pengguna atau ke dokter-dokter. Nah, kalau dari rumah sakit, BP dan PKM itu hanya khusus untuk ke pasien pengguna. Jadi tidak bisa sembarangan orang lain bisa membeli obat di rumah sakit tanpa resep dokter. Kalau di apotik itu bisa bebas, bisa tidak, karena di apotik itu kan macam obatnya. Ada yang harus dengan resep dokter, ada yang tidak, seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu ada jenis penyimpangan sarana distribusi obat. Nah, ada beberapa ini, contohnya yaitu ada obat expire. Nah, masih ada banyak obat yang belum tercek gitu, karena obatnya itu expire dan diberikan kepada pasien. Kemudian adanya ulah salesman juga yang tidak tanggung jawab gitu, yang mengada-ngada seperti misalkan obat ini tuh baik gitu, padahal belum tentu diuji kadarnya. Kemudian ada wilayah operasi atau wilayah operasional yang tidak memungkinkan. Juga adanya pasokan tidak resmi. Pasokan tidak resmi itu maksudnya bukan berasal dari instalasi farmasi. Nah, kemudian dokumentasinya itu tidak tertib, jadi tidak sesuai dengan aturan. Nah, yang selanjutnya itu ada apotek planel dan juga kehadiran penanggung jawab. Nah, itu maksudnya memang ada apotek dan juga penanggung jawabnya itu yang tidak bertanggung jawab terhadap obat tersebut atau disalahgunakan gitu. Nah, tentunya pasti ada sanksi dong kalau ada pelanggaran. Nah, di sini itu ada sanksi dalam pelanggaran distribusi obat, itu ada sanksi administratif, yaitu pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan, juga sarana kesehatan, yaitu berupa seperti pencabutan izin atau izin lain yang diberikan.
Jadi contohnya itu misalnya seperti ada apotek A itu melakukan pelanggaran. Nah, itu tuh akan dicabut izin apoteknya oleh pemerintah yang berwenang. Seperti itu. Nah, saya akan lebih memperjelas mengenai sanksi administrasi. Nah, bisa kita lihat di sini ada PP 72 tahun 1998 mengenai pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Nah, adapun sanksi-sanksinya yaitu seperti yang pertama, ada peringatan secara tertulis, seperti larangan mengedarkan untuk sementara waktu. Kemudian pemerintah juga menarik produk yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan, dan juga manfaat gitu. Kemudian adanya perintah pemusnahan jika terbukti tidak memenuhi syarat mutu, keamanan, dan juga kemanfaatan. Jadi jika suatu obat tidak memenuhi akan dimusnahkan gitu. Nah, kemudian ada juga pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha industri, izin edar, atau juga izin lain yang ditetapkan. Nah, selain dari adanya sanksi administrasi, ada juga sanksi dasar hukum. Nah, itu yang pertama adalah ordonasi obat keras pada ST 1494 nomor 419. Nah, yang kedua itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP. Nah, yang ketiga itu ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Ada Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan ada juga PP nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan juga alat kesehatan. Oke, baik. Di sini ada Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Ada pasal 82 huruf D dan juga ada pasal 63. Nah, untuk pasal 82 huruf D itu isinya barang siapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak senilai 100 juta rupiah. Nah, untuk pasal 63 isinya adalah pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Oke, ternyata materi yang saya sampaikan sudah mencapai akhir. Semoga materi atau penjelasan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan juga mudah dipahami oleh teman-teman. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.